العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الميامين أما بعد. Yang saya hormati, saya banggakan para ketua, para pengurus, para imam, para jemaah salat maghrib berjamaah di Masjid Nurul Falah Wonodadi Ayat 2 Wilayah Kalimantan Barat beserta para pendengar dimanapun Anda berada, yang semoga kita semua senantiasa mendapatkan kunjuran rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, ampunan dan berkahnya Allah, dan mudah-mudahan kelak mendapatkan syafaat dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma amin. Pertama, alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena setiap detik dalam kehidupan kita di dunia ini tidak berlalu daripada nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua ada nikmatnya Allah. Oleh karena itu pantas dan wajib kiranya bagi kita bersyukur kepada Allah, di mana Allah memberikan kita kedamaian, keamanan, ibadah gampang, salat tenang, berniaga nyaman. Kalau kita pikirkan saudara-saudari kita di Palestina, subhanallah, mereka diuji oleh Allah dengan berbagai macam ujian yang sangat berat. Kalau kita hanya wafat suaminya, itu belum berat. Wafat istrinya belum berat. Hilang hartanya belum berat. Dibandingkan ujian yang Allah ujikan kepada saudara-saudara kita di Palestina. Tapi kita yakin bahwa mereka yang wafat adalah orang-orang yang mati syahid. Amin. Maka oleh karena itu tidak henti-hentinya kita mendoakan mereka. Mudah-mudahan mereka senantiasa diberi pertolongan oleh Allah Ta'ala dengan pertolongan Allah, diberi kemenangan oleh Allah Ta'ala dengan cara Allah, dan musuh-musuh mereka yang mencoba merampas kesucian Baitul Maqdis, salah satu masjid suci di dunia setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, yaitu Masjidil Aqsa. Mudah-mudahan musuh-musuh mereka dari Zionis Israel dihancurkan oleh Allah dengan sehancur-hancurnya, dirusakkan oleh Allah dengan serusak-rusaknya, diazab oleh Allah dengan seazab-azabnya, dibinasakan oleh Allah dengan sebinasa-binasanya, dan mudah-mudahan dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala angin beliung, angin topan. Mudah-mudahan mereka dihancurkan sehingga tidak tersisa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin Allahumma amin. Minimal kalau kita mendoakan mereka, mudah-mudahan kelak misalnya kita tak banyak amal untuk menuju surga Allah, mudah-mudahan barokah syafaatnya orang yang mati syahid. Karena kata Nabi, yashfa' yaumil qiyamah thalathah. Di hari kiamat ada 3 golongan diizinkan oleh Allah untuk memberi syafaat. Setelah dibuka syafaatul ummah, syafaat agung oleh Rasulullah, maka setelah itu para nabi memberikan syafaat. Maka setelah itu ada 3 golongan yang diizinkan oleh Allah untuk memberikan syafaat, memberikan pertolongan kepada manusia-manusia yang lain. Pertama siapa? Kata Nabi, al-anbiya, para nabi. Para nabi belum bisa memberikan syafaat sebelum Rasulullah membuka kunci syafaatnya. Kemudian yang kedua, golongan siapa? Al-ulama, para ulama. Para ulama, kaum santri, mencari ilmu, mengamalkan ilmunya, mengajarkan ilmunya, mendakwahkan ilmunya, kemudian selalu menambah keilmuannya, ilmu Quran, hadisnya, ilmu fikihnya, ilmu kitabnya, dan seterusnya, menjelma menjadi para ulama. Dan ternyata dia diakui oleh Allah menjadi para ulama, maka dia telah juga akan bisa memberikan syafaat kepada orang lain. Maka bagaimana dengan orang tuanya? Kalau kita punya anak alim, punya cucu-cucu alim, insya Allah kita kelak
bisa mendapatkan syafaat dari anak dan cucu-cucu kita yang menjelma dari para ulama. Jadi jangan putus asa. Anak kita belum ada yang menjadi orang alim, menjadi ulama, kita masih punya cucu. Cucu kita belum bisa, anak cucu kita dan seterusnya. Mudah-mudahan salah satu di antara anak kita dan cucu kita menjelma oleh Allah dan dijadikan para ulama. Amin Allahumma amin. Tidak mustahil, tapi di antara catatan atau syarat di antaranya menjadi sebab anak atau keturunan kita jadi ulama, senang kepada ilmu Allah, senang kepada para ulama-ulama yang mengamalkan, mengajarkan, mendakwahkan ilmunya Allah. Maka insya Allah kalau tidak anak kita, kata kita takdibul mutahim, maka insya Allah kalau bukan anak kita, maka insya Allah di antara cucu-cucu kita. Amin Allahumma amin. Kemudian yang ketiga yang kena akan memberikan syafaat kata Nabi, summa syuhada, yaitu orang-orang yang mati syahid. Di antaranya siapa yang mati syahid? Syahid terbesar, syahid dunia dan akhirat. Bukan hanya syahid di dunia, tapi syahid akhirat. Ialah saudara-saudara kita yang berperang membela agamanya Allah, membela Masjidil Aqsa, masjid sucinya Allah yang ada di Palestina. Mereka dibom, mereka dibakar, mereka ditembak, mereka mati, mereka kelaparan, mereka mati dalam keadaan jihad fisabilillah, mati syahid. Mudah-mudahan kita yang mendoakan dari Indonesia ini, mudah-mudahan terantar bantuan pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk mereka. Karena kata Nabi, ad-du'a silahul mu'min. Doa adalah senjata ampuh, senjata yang paling tajam bagi umat, bagi orang mukmin. Mudah-mudahan kita mendoakan kalian mendapatkan syafaat mereka. Amin Allahumma amin. Kata Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 153. Kata Allah, Bismillahirrahmanirrahim. وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ. Jangan kalian berkata bahwa orang-orang yang terbunuh di jalan Allah itu mati. Bal ahya'un, tetapi mereka hidup. Walakin la tash'urun, akan tetapi kalian tidak menyadarinya. Mereka hidup. Bahkan dikisahkan dalam kitab orang mati terbunuh di jalan Allah. Mati, dia mau kita kembali lagi ke dunia. Karena saking nyamannya cabutan nyawa mereka. Kalau kita mati, cabut oleh Allah. Mudah-mudahan mati kewajiban dan Islam. Amin Allahumma. Salawat dan salam kita aturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang semakin kita banyak bersalawat kepada Nabi, maka semakin utama kita di sisinya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah barusan tanpa disadari kita telah membaca salawat tadi 300 kali. Mungkin menurut sabdan 100 enggak, saya tambah terus 300. Karena kata ulama paling sedikitnya bersalawat kepada Nabi di hari Jumat itu 300 kali. Maka tadi tanpa kita sadari itu 300. Kalau bisa kita amalkan setiap setelah sholat 300, maka satu hari satu malam kita telah bersalawat kepada Nabi 1500. Sementara dalam hadis Nabi, man shalla alaihi alfan, barang siapa bersalawat kepadaku 1000 kali, lam tamassahun nar, maka insyaallah kulitnya tidak akan tersentuh oleh api neraka. Amin Allahumma amin. Hadirin yang saya hormati, kita akan membahas tentang kajian kitab Safinatun Najah tentang faslun tasdidatul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif al-alama Syekh Salim bin Sa'id al-Khatib rahimahullah taala, nafa'ana Allahu bi 'ulumi wal wali wa sarari fid dharain. Amin. Faslun fasal tasdidatul Fatihah 14. Sabdu atau tasdidnya Al-Fatihah itu ada 14. Ada berapa tasdidnya Fatihah? 14.
Nanti hitung sendiri sabda. Kalau tak bacanya sabda nanti bukan Quran setelah Isya hitung sabdu atau tasbih. Sabdu yang kayak burung itu kan. Yang kayak burung itu. Tahu burung kan? Burung. Sabdunya Fatihah itu ada 14. Saking telitinya Syekh Said bin Said Al-Hadrami dari Hadramaut. Jadi diteliti, dihitung, dimasukkan ke fikih. Dan ini termasuk walaupun tipis, ini ada syaratnya. Tebal juga syaratnya. Cuma kalau syaratnya dibaca tak selesai kajiannya. Nanti kita gonta-ganti kita. Kemarin Fathul Mu'in, sekarang Safinatul Najah, nanti Sunanut Taufiq. Jadi kitab-kitab yang pernah dipelajari oleh orang-orang tua kita dulu, yang katanya Safinah Sunan, itu 2 kitab itu. Satu Safinah ini tipis, 2 penjabarannya luar biasa. Teliti pengalaman di pesantren-pesantren dibaca. Mudah-mudahan man sana kata kan yatami sufi aiman sahhalallahu lahu bihi thariqan ila jannah. Barang siapa berjalan dalam sebuah jalan menuju untuk mencari ridhonya Allah, maka Allah permudah baginya menuju jalan masuk ke surga Allah. Amin Allahumma amin. Maka kita ngaji terus. Ngaji sampai kapan? Sampai isdet. Sampai wafat, sampai mati. Setelah mati, mudah-mudahan saudara-saudara kita yang kemarin ikut kajian, setiap kita kajian dihadirkan pahalanya pada Allah kepada mereka. Karena dia ngaji terus, pengen dia ngaji terus sampai kiamat, sampai kiamat. Andai kata kiamat bisa ngaji, kita lihat ngaji. Cuma kan tak mungkin di kiamat kita ngaji. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Baik, tasbih Fatihah ada 14. 1. Bismillahi, dilafaz bismillah, fauqal lam, di atas lafaz Allah, itu tasbih. Maka kalau baca tasbih itu seolah-olah hurufnya 2. Allah, jangan dibaca Allah, jangan. Allah, tekan. Allah, tekan. Maka bismillahir, bismillah. Berarti itu ada di fauqal lam. Kemudian lafaz ar-Rahmani fauqal ra. Lafaz ar-Rahman tasbihnya ada di atas Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Katakan bismillahir, tidak ada hirrah, bukan. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu ada dua. Jangan bismillahirrah, salah. Bismillahir, tekan lepas roh. Jangan bismillahirrahmanirrahim. Kemudian ar-Rahimi fauqar ra. Lafaz ar-Rahimi di atasnya huruf ra. Bismillahirrahmanirrahim. Dirahim fauqar ra. Alhamdulillahi, lafaz alhamdulillahi fauqa lamil jalalah. Di atas lamnya lafaz jalalah, billahi. Disebut lafaz jalalah itu lafaz Allah. Kalau kita nyebut itu lafzul jalalah, lafaz Allah. Oleh itu kita maksud lafaz Allah. Lafaz jalalah berarti lafaz Allah. Alhamdulillah berarti di atas lafaznya. Lillah. Jangan baca lillah, salah. Kemudian Rabbil Alamin, lafaz Rabbil Alamin fauqal ba'i, di atasnya lafaz, di atasnya huruf ba. Rabbil, tekan, baru lepas. Jangan baca Rabbil, salah. Rabbil, baru lepas. Kemudian Ar-Rahmani fauqar ra'i, lafaz Ar-Rahmani di atasnya ra. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman, di situ. Ar-Rahimi fauqar ra. Lafaz Ar-Rahimi di atasnya ra. Ar-Rahmanirrahim, tekan. Jangan Ar-Rahmanirrahim, salah. Harus tekan baru lepas. Maliki yaumiddin fauqad dal. Lafaz Maliki yaumiddin di atasnya dal. Jadi Syafi'i, mazhab Syafi'i baca Maliki yaum dipanjangkan mana. Maliki yaumiddin. Jangan baca Maliki yaumiddin kecuali kita tahu hukumnya sudah. Silahkan bebas. Misalnya saya bacaan Qori As-Sab'ah dan seterusnya.
Kalaupun a'udzu birabbin nas bacanya malikin nas, jangan baca malikin nas, jangan panjangkan. Kecuali kita sangkian atau kita yang baca sudah tahu hukumnya, oh bisa dibaca dua nih. Ini dalilnya, oh ini bisa malikin nas, ini dalilnya, oh ini bisa maliki yaumiddin, ini saya tahu hukumnya. Tidak apa-apa kalau sudah tahu. Kalau tak tahu jangan coba-coba, nanti ditanya kena orang jalan-jalan kemana. Kemudian pokoknya lafaz maliki yaumiddin di atasnya lafaz dan yaumiddin, artinya yang merajai hari kiamat. Iyyaka na'budu fawqaka, lafaz iya, maka kalau baca iya tekan dulu baru lepas. Iyyaka na'budu, karena itu ada tasdid fawqaka di atas lafaznya iya. Jangan baca iyyaka salah, tekan baru lepas. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in wa iyyaka nasta'in fawqaka. Lafaz iyyaka nasta'in, iya tasdidnya ada di atasnya iya, maka tekan semua itu. Kepada Allah kami menyembah, wa iyyaka nasta'in, dan kepadamu kami memohon pertolongan. Makanya kalau orang diuji oleh Allah, dua caranya. Satu sabar, dua sholat. Kalau sabar tak mampu, hati masih mendidih, wudu lalu takbir Allahu Akbar. Kata Allah dalam surat Al-Baqarah ayat sebelumnya tadi yang saya baca, ayat 53, wasta'inu bisabri wassalat innallaha ma'as sabirin. Wasta'inu, mintalah kalian pertolongan kepada Allah, bisabri, satu dengan sabar, wassalat, dan dua dengan sholat. Tak mampu sabar pasti mendidih hati, ambil wudhu sholat. Allah misalnya kelahi dengan istrinya, banyak-banyak sholat. Allah nanti akan dibicarakan oleh Allah. Yang ibu kelahi dengan suaminya, ada masalah rumah tangga, banyak-banyak sholat, jangan langsung putuskan, nanti kesel aja. Apalagi melakukan apa tolak, cerai, pisah, jangan. Oh begitu. Ahabbul abghadul halal ila Allah aqwala. Perkara halal yang paling dimurkai oleh Allah itulah talak. Maka selama bisa dipertahankan walaupun sakit hati, misalnya pertahankan. Sakit hatinya itu salah satu ujian Allah. Mungkin Allah akan mengangkat derajat kita gara-gara sakit hatinya kita, atau mungkin Allah akan menghapus dosa kita gara-gara sakit hatinya kita. Sulit maksudnya, sulit. Saya pun sulit juga bukan jelasnya. Kan salat, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Kemudian ihdinas shiratal mustaqim, fawqas-shafa. Lafaz ihdinas shiratal mustaqim di atas lafaznya shad satunya atau tasdidnya. Tekan shad moncong dulu. So si su sos. Moncong, jangan so si su sos. Apalagi so si su sos. Ihdinas, ihdinas syiratal, sama dengan apa? Pol, jangan ihdinas syiratal, sama. Ihdinas syiratal mustaqim, tiyu. Jangan ihdinas syiratal mustaqim, berarti kaf. Ihdinas syiratal mustaqim, faqad tasdidnya di atas shad. Syiratal ladzina, faqad lam. Di lafaz syiratal ladzina tasdidnya di atas lam. Ladzina jadi di ujung lidah. Jangan baca syiratal ladzina, salah, berarti zahir. Jangan baca syiratal ladzina, salah, berarti dal. Berarti bacanya syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Adabnya, tasdidnya fawqad wal lam. Tasdidnya di atas lafaz dhad dan lafaz lam, panjang. 6 harokat, 3 alif 6 harokat. Waladdallin, kalau dihitung 6. Waladdallin.
tasdid di lafaz Fatihah, di surah Al-Fatihah. Dan Fatihah termasuk rukun inti dalam salat. Rukun dalam salat itu sedikit sebenarnya bacanya. Satu takbir, dua Fatihah, rukun bacaan. Takbir, Fatihah, tahiyat terakhir. At-tahiyyatul mubarakatus salawatu thayyiban. Thayyibatu lillah. Jangan thayyibah. Tekan. Thayyibatu lillah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu namanya tasyahud akhir. Ini ketiga. Yang keempat baca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di tahiyat akhir. Allahumma sholli ala Muhammad dan tambah sayyidina wa ala ali Muhammad. Cukup. Misalnya sampai sholat sunnah ingin cepat-cepat, tak mau baca yang panjang-panjang sholat Ibrahimnya, cukup itu. Yang pakai sayyidina, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya. Yang kelima, salam pertama. Assalamualaikum warahmatullahi. Dan dibaca. Saya ulang lagi. Rukun bacaan dalam sholat ada berapa? 5. 5. Ikut sama nanti hafal. Jadi orang banyak jadi yang rukun bacaan dalam sholat ada 5. Apa? Rukun bacaan dalam sholat ada 5. 1. Takbiratul ihram. 2. Fatihah. 3. Tahiyat akhir atau tasyahud akhir sampai asyhadu anna Muhammadar Rasulullah dari at-tahiyyat. Yang keempat, baca salawat kepada Nabi dan keluarga Nabi di tahiyat akhir. Yang kelima, salam yang pertama. Kalau orang kita sholat berjamaah, ini kan termasuk rukun. Kalau kita sholat berjamaah masih terkejar, imam belum salam, belum assalamualaikum pertama, terkejar. Ketika kita duduk misalnya takbir, maka kalau sholat jangan langsung kejar, terus takbir dulu. Walaupun misalnya tinggal 1 rakaat, sini fajar baca ini, fajar baca ini. Misalnya imam ini, biasa jadi imam ini. Sana. Misalnya imam ini mau salat, Allahu Akbar, enggak mau rukuk, Allahu Akbar. Saya datang, dung. Allahu Akbar. Tahu saya baca apa? Langsung usulnya saya penting ya. Ini adalah artinya Allah. Takbirnya takbir wajib. Kalau tidak bertakbir langsung tak sah, berarti sholatnya tanpa takbir. Sementara yang disebut sholat diawali dengan takbiratul ihram, diakhiri dengan salam. Maka takbir dulu. Allahu Akbar, takbir dan yang Allahu Akbar. Masih terkejar. Allahu Akbar teman-teman. Sampai masuk. Berarti saya masih dihitung sekolah. Karena saya masih diam dengan diamnya rukuknya imam walaupun sebentar. Dihitung sekarang. Kalau begini, kamu rukuk lagi. Kemudian saya cung. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ini walaupun saya rukuk, ini tidak dihitung sarokat. Kenapa? Karena saya tak diam bersama, diam sebentar atau cuma minat rukuknya imam, walaupun sebentar, walaupun sempurna saya rukuk, sujud dan seterusnya. Berarti kalau isya bagaimana? Kalau isya berarti setelah salamnya imam maka nambah 1 rakaat, karena tadi yang di awal tidak dihitung 1 rakaat. Apalagi kalau dia terkejarnya rukuk, Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar, tiba-tiba Allahu Akbar, Allah. Apalagi jangan kejar juga, jangan sampai kejar. Allahu Akbar, sami Allahu liman hamidah, Allahu Akbar. Tidak dihitung kalau terkejar. Langsung saja sujud. Kemudian misalnya salam akhir, tahiyat terakhir. Saya lari, wudu.
langsung Allah. Jangan. Takbiratul ihram dulu. Karena mau sholat diawali dengan takbiratul ihram. Allahu Akbar. Langsung tidak usah baca. Kemudian setelah saya duduk ternyata dia Assalamualaikum. Nah, sebelum salat saya masih dihitung berjamaah, tapi tidak dihitung berjamaah. Kalau imamnya sudah salam misalnya, ketika saya Allah berkata salam, saja Allah, nah, tak dihitung berjamaah. Karena ketika takbir saya sudah salam, tidak dihitung saudara. Maka yang dihitung serakaatnya imam itu kalau dia terkejar cuma ingat rukuknya imam itu kalau murfi makmum yang dia bersama imam dari awal. Kalau murfi dia tidak apa-apa. Kalau murfi begini caranya. Nah, kamu sholat Allahu Akbar. Misalnya ini agak cepat bacaan, makmumnya agak lambat bacaannya. Dulu gitu. Kamu rukuk. Saya belum selesai sama imamnya belum selesai. Sami Allah wa liman hamid. Allah. Nah, ini saya belum selesai. Kalau ini sudah mau sujud, makmum bagaimana sementara belum selesai bacaannya? Maka makmum harus niat mubarakah, niat berpisah dari imam. Nah, baru ketika begini, ketika sudah sujud begini, kita makmum niat mubarakah. Dan apa niat mubarakah itu? Dalam artinya niat saya berpisah dari imam. Dan langsung ke jalan. Sami Allah. Ini terus makmum imam seperti biasa saudara. Saya ingat. Betul seperti biasa. Nah, di mana kerjanya ikuti langsung. Karena dia lambat. Ingat terus dari awal. Karena kalau tidak niat mubarakah bertolak sholat dulu, batal sholatnya makmum. Kenapa terlambat dari imam dengan 3 kali rukun berturut-turut? Ini kan satu, Allahu Akbar satu rukun, Sami Allahu liman hamidah 2 rukun, Allahu Akbar 3 rukun. Lambat dari imam 3 kali berturut-turut, tak berniat mubarakah seorang makmum, maka batal sholatnya makmum. Kalau niat mubarakah bisa dari imam akan batal. Kejar saja di mana sampainya. Misalnya lambat lagi, ini tadi yang duluan imam. Misalnya makmum lebih dulu. Sekarang makmum balikannya. Allahu Akbar. Ini makmum belum selesai, ini tiba-tiba rukuk sendiri. Allahu Akbar. Kamu belum rukuk. Nah, ya terus. Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Belum. Amatlah. Saya rukuk Allahu Akbar. Sami Allahu liman hamidah. Ternyata imamnya baru rukuk. Allahu Akbar. Sami Allah. Berarti ini mendahului imam 2 kali rukun berturut-turut, maka tanpa niat mubarakah batal salatnya. Maka jangan mendahului imam 2 kali berturut-turut rukunnya. Allahu Akbar biasa. Sami Allahu liman hamidah, maka batal salatnya. Kalau mendahului imam 2 rukun berturut-turut. Seperti itu. Mungkin bisa dipahami. Nanti saya kasih pertanyaan walaupun sebelum azan. Terakhir, faslun pasal yusannu raf'ul yadaini fi 4 mawadhi'. Disunahkan mengangkat kedua tangan di 4 tempat. 1 ketika takbiratul ihram. Allahu Akbar niat. Jadi sunnah mengangkat tangan ketika takbiratul ihram. 2 ketika indah ruku, ketika mau ruku. Allahu Akbar. Yang ketiga indah iktidal, ketika ingin iktidal. Sami Allahu liman hamidah. 4 indah qiyam min at-tasyahhudil awal, ketika berdiri dari tahiyat pertama. Cuma 4 ya. Jangan angkat tangan terus, Pak. Allahu Akbar 4 ya. Dalam setiap rakaat. 1 ketika takbiratul ihram, 2 ketika pengen ruku, 3 ketika iktidal bangun dari ruku, yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal. Terus sunnah mengangkat kedua tangan. Silakan, ada yang mau ditanyakan silakan. Allahu Akbar. Awal, ya, silakan. Kasih jawab.
Assalamualaikum. Yang ingin saya tanyakan begini, saya jadinya bisa sama-sama apabila ketinggalan. Namun imamnya sudah ruku, sudah ketinggalan, tapi makmumnya belum juga ruku. Kan artinya hanya ketinggalan dua. Apakah itu dihitung untuk ketinggalan satu rakaat atau bagaimana? Supaya jelas Makmumnya imamnya sudah ruku, imam ruku, makmum belum ruku sampai imamnya bangun dari ruku, dia baru kira-kira ketinggalan tadi baru ruku. Seperti tadi penjelasannya. Kalau dia makmum mu'min, kalau dia ketinggalan sampai 3 rukun, lalu dia tidak lihat mufaraqah, maka ini batal. Cuma kalau hanya 2, misalnya ini seperti tadi, misalnya ini makmum nih, ini imam baca Fatihah, Allahu Akbar kata imam, ini belum ruku. Sami Allahu liman hamidah, belum ruku. Ketika mau sujud, lalu dia ruku, Allahu Akbar, tidak apa-apa, ini tidak dihitung ketinggalan, karena dia telah mengerjakan rukun yang lain sebelum imam melaksanakan rukun yang ketiga. Kalau mu'min, kalau masbuk, nah ini kalau masbuk ini tak baca Fatihah sama sekali, maka ini tidak dihitung. Allahu Akbar, ternyata Sami Allah. Nah, ketika Sami Allah ini ruku, maka tidak dihitung satu orang. Kalau mu'min maka dihitung sampai 3 rukun berturut-turut. Terima kasih. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Mungkin ada perbedaannya. Pertanyaan yang pertama, kalaupun hari ini terdapat 3 rukun berturut-turut yang berbatal, bagaimana dengan kasusnya orang yang tak sujud di sujud akhir, kemudian sampai imam selesai sholat salah, berarti dia tidak batal. Itu satu. Yang kedua, saya pernah dapatkan bahwasanya ketika menjadi makmum, maka imam itu wajib diikuti. Jadi tidak boleh makmum mendahului imam, dan itu fatal. Walaupun hari ini dia itu sama gerakannya itu tidak diperbolehkan, karena imam itu untuk diikuti dan tidak boleh didahului. Mohon penjelasannya. Baik. Sekarang kalau lambat, biasanya kan ada makmum sujud lama sampai salah. Usahakan jangan sampai salah imam. Sujud Allah sampai wasallam ala tahiyatul mubarakatuh salawatu thayyibat lillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masih ruku, masih sujud. Maka bagaimana? Usahakan jangan sampai imam mengucapkan salam. Karena kalau sujud lama-lama, kalau kita sedang sholat sendiri, sedang sholat sunnah, silakan lama-lama. Walaupun sholatnya tak batal, tadi yang sujud lama-lama itu. Cuma usahakan dia salam setelah imam. Artinya sebelum imam salam dia sudah batal. Tahiyatul. Kemudian yang kedua, kalau lambat, tadi saya jelaskan, kalau lambat 2 rukun berturut-turut mendahului imam berturut-turut maka batal. Allahu Akbar, misalnya ini makmum, Allahu Akbar, rukun ini belum rukun, sampai Allahu liman hamidah, ini belum rukun, Allahu Akbar, ini mau sujud baru ini rukun, maka ini batal. Seperti itu pertanyaan. Mungkin ada perbedaannya, bahkan yang saya dapatkan itu, kalau ada satu rukun saja didahului itu sudah batal. Tidak, kalau di dalam fikih tidak. Karena kita jangan apa? Kalau di dalam fikih yang saya pelajari, Allah cuma yang saya pelajari. Kalau dia mendahului imam 2 rukun sholat berturut-turut maka baru batal.
Misalnya nih, Allahu Akbar, ini ruku Allahu Akbar, Sami Allahu liman hamidah, kita baru ruku, ini baru dikatakan batal. Kalau masih satu, ini belum dikatakan batal karena dia menerima hanya satu rukun saja. Kalau 2 kali itu batal. Nah, 2 kali tidak dia komarukoh maka ini batal. Kalau nambah 3 kali seperti yang saya jelaskan tadi, baru batal. 3 kali. Wallahu a'lam bishawab. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Alhamdulillahi 'ala kulli halin wa na'udzu bika min ahwali hatina. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.